Halo semuanya, kembali lagi di sini dan kita di sini saat ini nggak akan membahas mengenai akuntansi dan keuangan perusahaan, tetapi lebih ke ilmu mengelola keuangan personal, yaitu cara mengelola keuangan pribadi di masa krisis. Sebetulnya nggak harus di krisis sih, cuman karena saat ini sedang krisis nih, karena corona ini kita jadi harus lebih paham mengenai ini. Pertama, kalian sempat ngerasa nggak sih kayak gini, misalnya kalian sudah nabung banyak nih, misalnya apakah dari uang jajan kalian atau dari pekerjaan kalian, kalian sudah menghemat sebanyak mungkin, tapi setelah kalian cek si rekening kalian atau si dompet kalian itu kok uangnya sedikit atau nggak ada. Pertanyaan, duitnya itu kemana? Kalau kalian sempat ngerasa kayak gitu, itu artinya ilmu pengelolaan keuangan kalian itu masih sangat rendah. Karena itu, kalian harus mengerti mengenai ilmu pengelolaan keuangan, dan itu yang bakal dibahas sekarang. Kita bakal ngebahas 5 aturan keuangan personal yang saya dapatkan dari banyak buku personal keuangan dan juga dari pembelajaran secara pribadi ya yang saya lakukan jadi dari pengalaman. Dan perlu diingat, tiap orang kan beda ya sesuai kebutuhan, jadi perlu diinterpretasikan lagi sesuai dengan situasi yang kalian alami. Karena ini dari pengalaman saya, tapi semua 5 hal ini bisa langsung dilakukan segera mungkin setelah nonton video ini, jadi nggak teoritis. Nah, yang pertama adalah ilmu 50-30-20. Itu tuh apa sih? Itu tuh yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membagi keuangan kita atau uang yang kita punya dalam 3 kategori. 50% itu untuk needs atau untuk kebutuhan atau untuk hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan dan memang harus kita keluarkan supaya kita bisa hidup layak, misalnya makan, rumah, asuransi, atau pendidikan anak, misalnya kalau ada yang punya anak. Jadi hal yang memang sudah harus atau kebutuhan. Yang keduanya 30%-nya itu untuk wants atau keinginan, atau mungkin untuk lifestyle atau untuk entertainment, misalnya buat nonton bioskop. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya, misalnya untuk nonton Netflix, seperti itu. Dan berikutnya yang terakhir adalah 20%, minimal 20% itu untuk tabungan, investasi, atau bahkan untuk bayar hutang misalnya. Dan idealnya yang 20% ini diduluin, jadi disisihkan dahulu supaya yang sisanya itulah baru dialokasikan ke yang lainnya. Yang berikutnya adalah kita membagi hal-hal yang beberapa rekening uang kita menjadi ke dalam beberapa rekening yang dipisahkan. Jadi harus ada pemisahan rekening. Kenapa? Supaya nggak kecampur-campur. Soalnya kalau dicampur biasanya misalnya uang yang buat tabungan malah kepake belanja, atau uang yang buat nabung malah kepake buat membeli sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu perlu. Jadi bagusnya itu dipisahkan rekeningnya. Tapi terkadang dalam satu bank pun bisa ada pemisahan rekening, jadi tidak perlu bikin 3 rekening misalnya. Walaupun itu yang saya lakukan sih, saya membuat beberapa rekening bank. Nah, kalau dari 2 itu kalian pikir sudah ada manfaatnya, kalian boleh ikutin sosial media kita dan jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita masuk ke tips berikutnya, yang tips ketiga. Jadi, salah satu yang harus kita lihat adalah kita harus menganalisis laporan keuangan kita tiap tiap bulan biasanya dia, atau tiap minggu. Jadi kita harus hitung ini dipakai berapa, ini dipakai berapa, seperti itu. Kalau zaman dulu sih mungkin pakai komputer atau pakai Excel, pokoknya pakai atau dihitung manual. Nah, untuk sekarang itu bisa jauh lebih mudah, yaitu pakai tracking apps atau money management. Kalian bisa ke Play Store kalau misalnya pakai Android ya. Terus di situ cari money management, money tracking, money budgeting, hal-hal kayak gitu. Nanti bakal banyak apps dan kalian bisa nyatet setiap pengeluaran kalian dan pemasukan kalian di situ. Nanti kalian bakal tahu, oh ternyata jajan Starbucks saya kebanyakan nih misalnya. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, yang keempat adalah masalah budget. Jadi semuanya harus ada anggarannya. Misalnya nih, ini nyambung dengan yang pertama sebetulnya dan dibantu dengan yang tadi, yang apps tracking. Jadi intinya semua harus ada anggarannya. Misalnya anggaran buat jajan di luar berapa dan kalian berusaha lah penuhi itu. Dan yang terakhir adalah terkadang kita misalnya udah nabung segala macam, terus pengen ngambil kan
Nah, hal kayak gini tuh harus sangat dihindari atau nggak boleh. Untuk aman, kita tuh harus mempunyai yang namanya dana cadangan yang sama sekali nggak boleh diambil. Itu biasanya 3 atau 6 bulan pengeluaran kita. Jadi misalnya kalau 1 bulan kita ngeluarin 1 juta, minimal kita butuh 3 juta atau 6 juta untuk dana cadangan. Dana cadangan ini buat apa? Itu misalnya kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan atau bisnis lagi jelek kalau yang bisnis, atau kalau misalnya kayak sekarang, kayak corona misalnya, pengeluaran kita berkurang. Jadi kita sangat butuh dana cadangan ini 3-6 bulan, kalau bisa sih 1 tahun. Kita rekap, yang pertama adalah ilmu 50-30-20. Kita ngebagi uang kita jadi 3 kategori itu. Yang kedua adalah rekeningnya dipisah jika memungkinkan. Kalau enggak ya 1 bank aja, cuman tetap dipisahkan rekeningnya. Jadi nggak harus 3 rekening bank. Berikutnya adalah kita download tracking apps atau money management apps. Intinya di handphone kita catat semua pengeluaran dan pendapatan kita. Bakal kelihatan apa kita borosnya di mana. Berikutnya adalah kita bikin budget atau anggaran per minggu atau per bulan. Dan kita harus berusaha untuk ngikutin hal tersebut. Berikutnya adalah kita harus punya dana cadangan 3-6 bulan. Atau pengeluaran 3-6 bulan takut kenapa-napa misalnya. Idealnya 1 tahun, tapi 3-6 bulan relatif bisa. Nah, kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian bisa bagikan di sosial media kalian dan jangan lupa subscribe dan like. Oke? Makasih.